daerah Bolang Mongondo memiliki populasi terbesar sebanyak kurang lebih 52% lah dari total populasi Sulawesi Utara. Teknologi informasi berubah dengan sangat cepat, maka butuh penyesuaian manusia di sana. Ketika kita singgung sedikit tentang perguruan tinggi, apakah BMR punya perguruan tinggi yang memadai untuk bisa mengakomodasi anak-anak daerah? Ini tanda tanya besar untuk kita. Untuk 1.000 mahasiswa yang kuliah di luar, mereka bisa membawa uang sekitar 30 miliar. Lagi dengan saya, Ridwel Jacobis. Jadi saat ini saya akan membahas seputar dunia pendidikan. Dan saya akan mengarah kepada satu daerah, di mana ini daerah tempat saya lahir gitu kan, di daerah Sulawesi Utara. Lebih spesifik lagi adalah daerah Bolang Mongondo Raya, BMR. Di mana BMR ini kalau mau dilihat secara populasi, daerah Bolang Mongondo memiliki populasi terbesar sebanyak kurang lebih 52% lah dari total populasi Sulawesi Utara. Kenapa sampai saya menyinggung sedikit tentang jumlah populasi, bahwa ternyata masyarakat Bolang Mongondo Raya itu banyak sekali gitu ya. Dan saya coba ingin membahas tentang dunia pendidikan yang ada di Bolang Mongondo Raya. Ketika saat ini kita tahu bersama, kita masuk pada perubahan zaman yang sangat cepat dan pesat sekali, di mana teknologi informasi berkembang dengan sangat cepat, di mana perubahan sosial budaya berubah dengan sangat cepat. Ketika kita masuk, ada bahasa gaulnya sekarang ya, yaitu disruption gitu. Jadi disruption ini adalah perubahan secara fundamental, dan perubahan itu ada di bagian teknologi informasi. Sehingga kita mengenal sekarang, kalau Anda lebih banyak beraktivitas kegiatan sosial tidak lagi dilakukan secara konvensional, misalnya mau ke pasar Anda harus berangkat pagi-pagi, misalnya Anda harus pergi ke pasar berjumpa dengan banyak orang. Sekarang tidak lagi seperti itu. Pasar tidak identik dengan perjumpaan pembeli dengan penjual di lokasi pasar yang nyata, tetapi pasar bisa berjumpa melalui media sosial, bisa melalui media maya, bisa melalui e-commerce. Jadi hanya berbicara tentang ruang dan waktu saja, dan itu terjadi secara 24 jam. Itu perubahan teknologi membawa satu perubahan yang sangat pesat dan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat dan lain sebagainya. Untuk itu dunia pendidikan juga harus bisa menyesuaikan dengan perubahan ini. Karena ketika teknologi informasi berubah dengan sangat cepat, kita butuh menyesuaikan dari sisi manusianya. Ya, sekali lagi, ketika teknologi informasi berubah dengan sangat cepat, maka butuh penyesuaian manusia di sana. Jangan sampai kita tidak bisa menyesuaikan dengan kecanggihan teknologi. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita akan ketinggalan dengan daerah-daerah lain, kita akan ketinggalan dengan negara-negara lain, karena mereka bisa menyesuaikan, bisa beradaptasi lah. Oke? Jadi butuh penyesuaian terhadap suatu perubahan. Nah, cara untuk bisa menyesuaikan, cara membentuk manusia agar supaya bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan perubahan teknologi informasi yang semakin modern, apalagi saat ini kita masuk pada era milenial, di mana 2030 kita memasuki pada puncaknya bonus demografi gitu ya, di mana usia produktif lebih banyak lah daripada usia yang tidak produktif. Sehingga butuh di mana ada satu wadah, satu tempat yang bisa menghasilkan sumber daya manusia yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman ini. Kalau Jokowi saat ini, Bapak Presiden, di dalam pemerintahannya dimulai dari revolusi mental, revolusi karakter. Jadi ada satu perubahan dari sisi manusianya. Di periode yang kedua dia mengangkat satu visi yang sangat besar, bagaimana dia menjadikan SDM yang maju, SDM yang unggul. Jadi semua akan kembali kepada manusia. Dan poin yang paling penting untuk membawa satu perubahan yang paling fundamental terhadap kehidupan manusia adalah bidang pendidikan. Oke? Agar supaya kita bisa menyesuaikan dengan teknologi informasi, pendidikan memiliki satu peran yang sangat penting untuk membawa lompatan besar bagi manusia. Sehingga pendidikan sangat diperlukan, sangat dibutuhkan di setiap daerah. Apalagi saat ini Presiden Jokowi di dalam visinya adalah pembangunan yang tidak hanya terfokus kepada apa yang ada di Jawa saja, tidak Jawa sentris, tetapi Indonesia sentris. Semua bisa dijadikan sebagai objek dan subjek pembangunan. Sehingga kita pun yang ada di daerah di Bolang Mongondo lagi, kita butuh yang namanya satu lompatan besar, dan lompatan itu bisa terjadi ketika kita melalui jalur pendidikan. Sekarang kira-kira kita semua yang ada di Bolang Mongondo, masyarakat Bolang Mongondo, kita sudah bisa mengamati kira-kira daerah kita punya enggak pendidikan yang bisa mewadahi, yang bisa mengakomodasi anak-anak daerah untuk bisa menjadi SDM unggul. Karena mengingat seperti yang saya jelaskan tadi, populasi terbesar Sulawesi Utara itu adalah orang Mongondo, 52% lebih. Karena ternyata ya, ketika kita tarik jauh ke belakang, ternyata Bolang Mongondo Raya memiliki satu identitas yang menjadi unggulan waktu itu, yaitu Center of Education atau pusat pendidikan yang
berdirinya itu di daerah Demoga, di Mokintop. Kita mungkin mengenal sekolah menengah teknologi pertanian. Dan itu kalau mau kita diskusi dengan orang-orang dulu, ada guru yang pernah mengajar di sana, dan ada siswa-siswa yang alumni di sana, itu adalah sekolah unggulan dan sangat-sangat menjadi primadona masyarakat Bolang Mongondo. Dan ternyata Bolang Mongondo menjadi satu pusat di mana pendidikan yang paling populer di zaman itu, siswa yang datang ke sana bukan hanya orang-orang Sulawesi Utara. Ada dari Sulawesi, di Pulau Sulawesi banyak memilih untuk sekolah di sana dalam hal memahami tentang teknologi pertanian. Dan bukan hanya itu, fasilitas yang ada di sekolah tersebut di zaman itu adalah fasilitas yang banyak sekali menggunakan teknologi-teknologi terbarukan. Bukan main di zaman itu, di tahun 80 mungkin 90-an sampai 2000, tahun 2000-an, ternyata Bolang Mongondo sudah terkenal di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara ternyata memiliki lahan terbesar di Asia Tenggara. Dan ini menjadi satu pusat pendidikan dan menjadi satu pusat pendidikan pertanian di Indonesia Timur. Melihat dengan fenomena itu yang pernah terjadi, ternyata Bolang Mongondo, kita harus mengakui bersama, Bolang Mongondo Raya pernah menjadi pusat pendidikan di Indonesia Timur. Di mana BMR ini atau Bolang Mongondo Raya, sekolah yang ada di Bolang Mongondo Raya, ternyata sempat menjadi magnet, menarik perhatian dari banyak siswa di Indonesia, apalagi di Indonesia bagian timur. Karena bukan hanya itu saja, bahkan tenaga-tenaga pengajar yang ada di sekolah tersebut, itu didatangkan langsung dari IPB, Pertanian Bogor. Betapa besarnya ternyata sekolah itu, betapa berkualitasnya, dan orang-orang yang lulusan di sana betul-betul menjadi lulusan yang berkualitas. Dan BMR harusnya bangga, karena lulusan di sana bukan hanya orang asli Bolang Mongondo, tetapi orang dari luar Bolang Mongondo. Ketika mereka pulang, mereka akan tetap mengingat alma mater mereka bahwa mereka pernah bersekolah di Bolang Mongondo Raya, pernah bersekolah di Bolang Mongondo. Bahkan pengajar-pengajar juga mungkin pernah merasa bangga bahwa mereka pernah mengajar di salah satu sekolah terbesar, salah satu sekolah termodern waktu itu, yaitu ada di Bolang Mongondo. Untuk itulah mari kita harus memiliki rasa aware, peduli terhadap pendidikan di Bolang Mongondo, karena kita pernah ada di puncak kejayaan di mana pendidikan menjadi satu sektor utama keunggulan masyarakat BMR waktu itu. Sehingga harus kita kembalikan masa kejayaan itu. Orang-orang atau masyarakat Bolang Mongondo harus mengembalikan masa-masa keemasan di mana pendidikan menjadi primadona dan unggulan warga BMR. Mungkin waktu itu mungkin sekolah menengah teknologi pertanian menjadi unggulan. Sekarang kalau kita mau restorasi juga, kalau kita mau rebuilding juga, mau dibangun kembali juga sudah sangat sulit. Karena sudah bisa kalah kita berkembang. Apalagi daerah itu ternyata daerah yang sangat rawan. Dan sehingga kita perlu untuk memikirkan. Kita perlu untuk menghadirkan kembali satu sistem pendidikan. Kita perlu menghadirkan kembali rasa kepercayaan diri masyarakat Bolang Mongondo untuk menganggap bahwa pendidikan sebagai satu hal yang penting, dan kita pernah ada di masa itu di mana pendidikan menjadi unggulan dan menjadi satu identitas daripada masyarakat Bolang Mongondo Raya. Sehingga untuk itulah video ini saya buat untuk kita bisa melihat lebih dalam lagi tentang kesiapan kita sebagai daerah, anak-anak muda khususnya, melihat penting tidak pendidikan bagi kita. Dan kira-kira Bolang Mongondo sudah mempunyai itu atau tidak? Apakah kita sudah mempunyai satu fasilitas pendidikan, sarana pendidikan yang memadai untuk masyarakatnya sendiri gitu? Tetapi ketika kita singgung sedikit tentang perguruan tinggi, apakah BMR punya perguruan tinggi yang memadai untuk bisa mengakomodasi anak-anak daerah? Ini tanda tanya besar untuk kita. Punya atau tidak? Ternyata orang punya Bolang Mongondo Raya ini punya kampus loh bro. Kita punya satu perguruan tinggi yang sebetulnya ada juga perguruan tinggi yang telah dimulai dari 1980-an. Jadi udah perguruan tinggi lama. Tetapi kenapa sampai perguruan tinggi yang ada di Bolang Mongondo masih dianggap sebelah mata dan mungkin saja masih kurang capable lah, masih kurang terkenal lah untuk bisa dijadikan sebagai tempat untuk kita menuntut ilmu. Kenapa? Karena ternyata citra dari kampus-kampus Bolang Mongondo Raya itu masih belum bisa mengimbangi citra kampus yang ada di kampus-kampus ternama yang ada di Sulawesi Utara, misalnya yang ada di Manado, yang ada di Tomohon, yang ada di Tondano gitu. Sehingga saya coba membagikan informasi ya. Ini adalah deretan kampus yang ingin saya bagikan, deretan kampus yang ada di Bolang Mongondo Raya. Ketika kita melihat ada banyak perguruan tinggi yang mereka mulai berjuang, bahkan ada satu perguruan tinggi yang didirikan dari 1983, yaitu Universitas Demoga Kota Mobagu. Universitas ini adalah universitas yang didirikan sebagai bentuk kerinduan agar supaya bisa mengakomodasi anak-anak daerah untuk bisa melanjutkan sampai ke perguruan tinggi. Tapi saat ini kampus-kampus di Bolang Mongondo Raya lebih banyak dipandang sebelah mata. Ada banyak kampus yang mulai bertumbuh, mulai berkembang, tetapi mereka kurang mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun dari masyarakat sendiri.
Kenapa sampai saya lebih banyak menitik beratkan kepada pendidikan perguruan tinggi? Karena pendidikan perguruan tinggi bisa diibaratkan sebagai laboratorium bola mongondo raya untuk bisa menciptakan SDM-SDM yang handal, yang berkualitas, yang unggul dan berdaya saing. Karena lewat kampus-kampus ini harusnya bisa mencetak-cetak lulusan-lulusan untuk bisa siap dipakai di daerah kita sendiri. Jadi mulai sekarang harusnya kita harus berpikir bukan hanya anak-anak muda, orang tua, bahkan pemerintah, semua elemen yang ada di bola mongondo raya, karena ini bukan hanya tugasnya pemerintah, tugas kita bersama untuk bisa mempertimbangkan kampus-kampus yang ada di BMR dulu, gitu ya. Karena bagaimana BMR itu akan bersaing dengan daerah-daerah yang lain, bagaimana BMR akan mewujudkan cita-citanya menjadi satu provinsi yang diimpikan banyak orang, sementara kita masih belum memperhatikan tentang kualitas pendidikan perguruan tinggi yang ada di daerah kita. Karena saya juga harus mengatakan, mohon maaf, beberapa tahun terakhir sejak banyak sekali tawaran-tawaran pemerintah, malahan menawarkan satu tawaran yang kalau saya bersifat ilusi. Kenapa? Karena tawaran yang paling banyak ditawarkan pejabat-pejabat, apalagi yang mau mencalonkan diri, adalah pembentukan provinsi BMR, yang pada realitanya itu secara hitung-hitungan orang-orang awam saja tidak bisa untuk dijadikan satu provinsi dengan kondisi BMR saat ini. Ada banyak sekali perhitungan-perhitungan yang menyebabkan BMR belum layak gitu, masih belum layak. Sehingga coba kita mengarahkan fokus kita dari BMR kepada satu pembentukan perguruan tinggi yang berkualitas. Baik pembentukan baru mungkin, karena dulu sempat ada wacana pembentukan kampus BMR, atau kita memaksimalkan kampus-kampus yang ada di bola mongondo raya, atau kampus mungkin UDK ini kampus milik yayasan pemerintah, mungkin itu yang kita kembangkan untuk bisa dijadikan sebagai kampus unggulan. Kenapa sampai banyak mahasiswa yang tidak tertarik untuk kuliah di daerah kita? Karena kita masih belum membentuk branding, kita belum menciptakan branding kampus yang menjadi satu branding yang orang membuat tertarik kuliah di sana. Jadi melalui video ini rasanya menjadi satu masukan kepada pemerintah untuk minta tolonglah untuk kita memperhatikan kampus-kampus yang ada di bola mongondo raya. Setidaknya pemerintah mulailah untuk mengarahkan anak-anak daerah untuk bisa kuliah di sini. Walaupun pada akhirnya keputusan akhir ada kepada orang tua dan kepada mahasiswa itu sendiri, dia mau kuliah di mana. Itu kebebasan. Ayo kita mempertimbangkan kampus-kampus yang ada di BMR. Saat ini ayo kita berpikir maju ke depan. Bola mongondo raya butuh kampus, bola mongondo raya butuh perguruan tinggi untuk dijadikan sebagai laboratorium mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, yang unggul dan berdaya saing, agar supaya kita tidak bergantung lagi ke daerah-daerah yang lain, agar supaya kita bisa berdiri di kaki kita sendiri, agar supaya daerah bisa mengakomodasi anak-anak daerah untuk bisa kuliah setinggi-tingginya. Kenapa sampai bola mongondo raya butuh kampus? Hitung-hitungan di sisi ekonomi, ada ribuan mahasiswa yang kuliah di luar daerah. Tetapi coba kita hitung paling sedikit 1.000 mahasiswa. 1.000 mahasiswa ini ketika mereka kuliah di Manado, di Tondano, atau bahkan Gorontalo, mereka butuh tempat tinggal, yaitu kos. Satu orang itu bisa membayar uang kos paling rendah itu 300.000. 300.000 dikali 1.000 orang itu bisa mencapai 300 juta. Itu hanya pengeluaran biaya kos setiap bulan. Per 1.000 mahasiswa, mereka bisa membawa uang dari bola mongondo raya, dikeluarkan dan dihabiskan di daerah orang sebesar 300 juta per bulan untuk 1.000 mahasiswa. Dikalikan mereka kuliah di sana selama 48 bulan, kalau itu 4 tahun. Jadi 300 juta dikali 48 bulan itu mencapai 14 sekian miliar per 1.000 mahasiswa. Tapi kan ketika kita melihat mahasiswa bola mongondo raya bukan hanya 1.000, ada ribuan mahasiswa yang kuliah di luar BMR. Kita hanya menghitung biaya tempat tinggal saja. Ketika kita hitung biaya makan juga berlaku hal yang sama. Satu hari mereka mengeluarkan 10.000 katakanlah untuk makan, dikalikan 30 hari berarti ada 300.000. 300.000 dikalikan 48 bulan sama 14 sekian miliar. Jadi untuk 1.000 mahasiswa yang kuliah di luar, mereka bisa membawa uang sekitar 30 miliar untuk mereka habiskan dan mereka keluarkan di tempat mereka kuliah. Coba bayangkan 10 tahun depan kita punya perguruan tinggi. Betapa untungnya daerah bola mongondo raya ketika mahasiswa bisa kuliah di tempat kita sendiri, di rumah kita sendiri. Perputaran ekonomi akan semakin lancar di sana, lapangan pekerjaan akan semakin banyak terbuka, lapangan-lapangan usaha akan bertebaran di mana-mana karena ada mahasiswa di sana. Sehingga kita perlu memikirkan matang-matang dan kita wajib untuk mengembalikan marwah bola mongondo raya yang menjadi identitas daripada pendidikan. Kita wajib mengembalikan identitas kita, di mana bola mongondo raya pernah menjadi center of education Indonesia bagian timur. Bahkan Indonesia menganggap bahwa bola mongondo raya ini layak untuk dijadikan pusat di mana orang-orang bisa menuntut ilmu. Kita kembalikan itu dan kita harus bekerja sama, kolaborasi agar supaya bisa menciptakan satu kekuatan baru. Ini bukan hanya tugas pemerintah, ini adalah tugas kita bersama.
Teman-teman akademisi sudah berusaha untuk bisa terus bergerak, mendirikan, mengembangkan perguruan tinggi yang ada di Bola Mongondo Raya. Butuh juga support daripada kita masyarakat, support daripada kita orang tua, support daripada kita anak-anak muda untuk bisa mempertimbangkan bahwa perguruan tinggi yang ada di Bola Mongondo Raya layak untuk dijadikan sebagai laboratorium di mana bisa mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, unggul dan berdaya saing untuk dipakai dalam membangun daerah Bola Mongondo itu sendiri. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.